Halo teman-teman, dan kembali lagi di channel Azmi Gaming. Kita di video kemarin kita udah selesai menyelesaikan quest pertama kita dari Darius. Ini gue udah kembali lagi ke Darius nih. Langsung kita ini aja, has been taken care of. Nah, kita dapat Supreme Elixir. Apa Supreme Elixir itu adalah untuk naikin skill ya teman-teman, tanpa harus naik level gitu. Tapi itu untuk skillnya aja, stat pointnya nggak nambah. Nih langsung kita pakai ya. Nah di sini kan skill point kita 2 nih. Kalau kita pakai ini Supreme Elixir, use. Do you want to use? Ya, yes. Nah nanti skill point kita nambah jadi 3 tanpa harus naik level. Ini seperti biasa, langsung gua upgrade aja. Nah, oh ya, di sini gua udah menyiapkan beberapa item. Nah, di sini beginner knight set, jadi ini khusus untuk black knight ya, jadi yang bisa pakai cuman black knight. Nanti sih bisa dipakai hero-hero yang karakter-karakter yang lain gitu. Ini level 1, level 24, 47, 70, 93, 100 dan 105 teman-teman. Jadi sampai nanti kita tamat ini senjata dan equipment yang lain kita pakai. Kita buka yang level 1 dulu. Nah, di sini kita dapat purple equipment untuk long sword, terus shieldnya, terus plat armornya, dan juga helmetnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tag ya di setiap equipment, kayak ini biru, ini hijau ya kan, ada kayak warnanya gitu. Nah ini hijau juga. Nah yang di sini ungu. Nah ini gue nyebutnya ya orang-orang Inotia nyebutnya ini sebagai tier ya, urutannya itu yang pertama, yang paling rendah itu yang kayak gini nih. Ini basic gitu-gitu yang tidak ada tagnya ya, tulisannya putih doang. Ini basic. Terus yang kedua hijau tingkatannya, yang hijau ini. Terus yang selanjutnya yang biru lebih tinggi lagi. Oh ya, yang putih ini dia biasanya nggak mengandung atribut apa-apa ya. Nah terus yang hijau biasanya ini mengandung 1 atau enggak dua ini apa namanya, status tambahan. Ini kan 2, mentality dan intelligence gitu. Nah kalau biru biasanya mengandung 3 atribut tambahan nih, kayak evasion rate, mentality, dexterity gitu. Nah sebenarnya di atas biru ini ada lagi satu equipment kuning warnanya, nanti gue jelasin lagi. Kuning. Nah yang di atas kuning ada ungu. Nah ungu ini udah dia biasanya 4 tambahan, kadang ada yang 5 nih, contoh ini banyak banget nih. Clock of Devotion tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut tambahan ya. Ungu ini udah bisa dibilang udah mentok sebenarnya. Ada lagi di atasnya ungu itu oranye sama merah, tapi harus melalui ini proses yang namanya ini chaos combination dan epic chaos combination gitu. Chaos itu untuk yang warna oranye, epic chaos itu untuk yang warna merah gitu. Nah di sini kalau ada ini namanya fusion machine teman-teman. Nah fusion machine itu bisa buat bikin darah yang ukurannya sedang atau yang L atau yang XL. Bisa juga bikin life potion. Ini kita udah punya life potion. Bisa bikin elixir, bisa bikin supreme elixir, atau bisa bikin soket, bisa ningkatin jewel. Nanti di later on akan gue jelasin ya. Nah unique item. Nah unique item ini adalah equipment kuning ya. Jadi beberapa ada yang di drop, tapi beberapa juga ada yang harus didapetin dari fusion machine. Contohnya gini, ini fusion machine-nya kan ada tanda seru nih, dia ngasih kita quest. Jadi klik aja. Nah dia minta tuh 5 piece of metal from the shadow warehouse dari gudang. Nah gudangnya adanya di sini. Nih di sini. Nah tuh kalian lihat kotak-kotak putih itu. Nah itu yang kita kumpulin sampai 5. Nah tuh 1 sampai 5. Nah ini gue kumpulin dulu ya. Nah oke teman-teman, nih gue udah ngumpulin 5. Ini beginner fusion machine ya, palet 5 sampai 5. Nah ini kita kembali ke fusion machine, nanti kita
akan diberikan namanya combination recipe, apa tuh namanya, mana tadi, level D weapon combo unit. Nah kita use. Nah nanti kan sini tulisan combination dragon heart was added gitu kan. Nah nanti kita bisa lihat di sini unique item. Nah no, dia tagnya kuning, kategorinya orb, bisa dipakai di level 11. Tapi black knight kita nggak bisa pakai ya, black knight kita makanya pedang-pedangan gitu. Nah jadi di sini gua mau nyari ini dulu, apa namanya, rencananya nanti sih gua mau pakai ranger ya, jadi mercenaries. Jadi kayaknya gua bakalan nyari crossbow ya. Di sini ada crossbow juga. Bentar ya, kita nyari dulu. Oke teman-teman, nih gua udah level 6 tadi, nyarinya lumayan nggak terlalu lama sih. Langsung kita upgrade aja. Strength, Dexterity, Vitality 222. Oke. Nah di sini gue udah nemuin crossbow, nanti durandal, longswordnya ya. Terus tadi gue juga dapet impassivity blade nih buat diggernya. Nah ini yang mau gue ambil nanti. Slayer crossbow, level 14 ya, jauh. Nah ini nanti kita pakai ke ranger kita nanti ya. Nanti gue niatnya pengen nyari mercenaries ranger sama priest nanti. Oke, untuk sementara kita lanjutkan dulu perjalanannya. Nanti kita keluar, terus kita ke mana, ke gereja, bukan gereja sih, apa ini namanya, mereka lagi pada rapat gitu. Nah itu namanya siapa namanya, oh Janus. Oke ini kita oke-okein aja, skip. Nah di sini kita harus ngomong ke Portia nih, ini Portia nih. Nah di sini kita akan dapetin mercenaries pertama kita ya, dan itu random ya, kita nggak bisa milih. Nah oke, ini gua lawan dulu monsternya. Nah terus setelah gua ini bersih dari musuh-musuh, masuk ke sini. Nah ini, nah questnya kita suruh ngalahin ini sebenarnya nih, nyamuk, suruh nyari 5. no, kita suruh ngebunuh nyamuk 5 sama ngebunuh yang bulat-bulat itu tuh. Nih bulat-bulat ini. Lalu apa ini? Ya kosong. Ini apa? Ya kosong. Nah bulat-bulat ini juga 5, masing-masing 5. Gue mau reset musuh dulu bentar. Nah caranya adalah kalian tinggal pindah map terus masuk lagi ya. Itu cara buat ngereset musuh. Nah oke, nyamuk kita udah 5. Nah tinggal ini nih, si bulat-bulat ini. Dah kagak dapat lagi. Ntar reset lagi, reset lagi. Udah level 6 kita teman-teman. Oke 3 sampai 5, 4 sampai 5. Oh ya tadi pas gue nyari Slayer crossbow di Fusion Machine itu juga dapat banyak banget ya equipment. Nih tuh, dapat banyak banget, dapat, nah dapat sarung tangan. Nah ini bagus nih, intelligence sama strength. Pokoknya kita nyarinya yang mengandung strength, dex, fit ya, sama evasion. Nih kayak gini, evasion rate, sama kalau ada yang mengandung magic resistant nih, magic damage resistant 2%, evasion rate 2%, sama weapon block rate. Itu karena black knight kita kan mau rencananya dibikin jadi tanker ya, gue rencananya mau bikin jadi tanker black knight-nya. Oke langsung kita kembali saja ke Portia tadi. Nah teman-teman, kita sudah kembali ke Shadow Hall lagi. Kita ngomong dulu sama ini Dark Sorcerer Can. Kita dapat handbag. Kita ngomong ke Portia, kita dapat Berkel Plat Armor. Coba kita adu sama purple equipment kita ya. Nah ini kita skip aja. Nah disinilah kita dapat mercenary pertama kita nih. Ini plat armor berapa? Defense rate-nya 63, ini defense rate 81 ya, masih kuatan yang lagi kita pakai sekarang ya. Ditambah lagi dia punya durability enhancement-nya 12. Nah ada frost nih,
atribut Frost ini yang bisa ngelambatin musuh-musuh yang nyerang secara fisikal ya. Jadi kalau ada musuh nyerang, biasanya nanti musuhnya jadi ada warna birunya nih. Nah tuh, nah itu serangannya jadi melambat tuh kan, lambat banget ya serangannya. Nah itu atribut Frost tuh penting banget buat Black Knight tuh. Nah oke, di sini kita udah dapet Mercenary Emblem. Nah ini sifatnya random ya teman-teman, jadi kalian mungkin akan dapet yang beda dari gua gitu. Oke, kita buka ya, mudah-mudahan bagus. Yus, kita lihat kita dapat apa. Oke, di sini kita dapat assassin ya, coba kita lihat skillnya. Nah oke, ini adalah skill-skillnya assassin. Continue slash, nah ini bisa ngilang teman-teman. Wis. Nah untuk mercenary sendiri kita bisa ngatur skillnya ya. Kita mencet di sini nih yang gambar pedang, terus karakter assassinnya, AI. Nah di sini gue mau pakai ini aja yang dipakai untuk high ya, maksudnya dia akan pakai skill itu terus selagi ada musuh, selagi ada mana dia akan ngeluarin skill ini terus. Sementara kalau low itu ya jarang-jarang ya. Kalau not use ya berarti dia nggak digunain sama sekali gitu. Ini untuk setting auto counter attack-nya high aja. Nah karena kita dapet temen assassin ya, jadi kayaknya nggak akan gue pakai dulu karena gue ngincernya ranger sama priest. Nanti gue akan ngambil ya mercenary ranger sama priest itu yang sekiranya menurut gue cukup membantu untuk partian gitu. Nah kalau kita nyerang musuh nanti dia bakalan ngikut nyerang nih. Coba ayo nyerang. Nah nanti assassin, nah tuh dia kan ngeluarin skill dia kan. Coba tuh udah ngeluarin skill lagi gitu teman-teman. Nah jadi dia akan ngikut sama kita, ngebantuin kita. Nah nanti di semakin jauh kita petualangan kita, nanti mercenaries yang kita dapat juga semakin bagus-bagus teman-teman. Gitu, jadi nggak usah khawatir karena ini kan skillnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti kita akan dapat yang skillnya banyak nih sampai ke bawah-bawah, kebuka semua gitu. Oke teman-teman, di sini kita sudahi dulu aja videonya sampai sini. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan lagi karena tadi terlalu panjang ngejelasin ya. Kayaknya ntar gue pisahin aja deh, video penjelasan sama video gameplay kali ya, bakalan gue pisahin. Oke, jadi segitu aja. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe, and see you in the next video.